Coba ya diperhatikan, setiap konflik itu rata-rata karena ada dua kelompok yang beda kepentingan. Saya ulangi lagi nggih. Setiap ada konflik rata-rata ada dua kelompok atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Seperti yang sekarang sedang viral tentang pengeras suara baik di masjid ataupun di musola. Itu beda kepentingan. Yang warga inginnya tidak terganggu sama sekali. Sementara pihak takmir masjid, pengelola musola inginnya membunyikan pengeras suara karena itu bagian dari pertanda aba-aba mau sholat atau pertanda dari syiar agama Islam itu sendiri. Ibu bapak sekalian, karena itu kita harus berada di tengah antara dua kelompok tersebut. Harus ada pihak tengah yang berada di tengah-tengah dua kelompok tersebut. Satu sisi kita ini ada ini untuk warga ya. Ini dialamatkan untuk warga, untuk masyarakat umum. Sebetulnya adanya suara adzan, suara qiraah, suara sholawat, tarhim yang dikumandangkan di masjid dan musola itu kita harus berterima kasih. Karena itu rata-rata bagian aba-aba, pertanda akan datang waktu sholat. Pertanda kita diajak untuk berjamaah. Pertanda kita ini diajak untuk menuju ke Baitullah, diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat 5 waktu. Berarti dengan adanya pengeras suara hamin 10 menit atau setengah jam itu kita harus masyarakat berterima kasih, diingatkan supaya aktivitas apapun menyesuaikan lantaran kurang beberapa menit lagi kita diajak untuk ke Baitullah, untuk ibadah, untuk sholat dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah sesuatu yang mulia? Ini untuk masyarakat loh ya. Mengapa kita ini terkadang merasa terganggu dengan qiraah, terganggu dengan tarhim? Anehnya ketika rumah kita sendiri, depan kita ada rel kereta api yang melintas di depan rumah kita dengan suara yang begitu bising, kita nggak merasa terganggu. Ayo direnungkan masyarakat setempat kita kadang-kadang merasa terganggu dengan suara suci kalamullah. Sementara kita tidak merasa terganggu ketika ada kereta api yang melewat di depan rumah kita. Ini kan nggak adil lah begitu. Masa dengan suara Tuhan kita merasa terganggu, sementara kita tidak terganggu dengan adanya kereta yang melewati di depan rumah kita. Jadi sekali lagi harus betul-betul mempunyai toleransi yang tinggi. Kita harus mencari sisi kebaikannya. Alhamdulillah dengan adanya suara kalamullah, tarhim dan sejenisnya menunjukkan kita diingatkan untuk segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dan sejenisnya. Ini dialamatkan kepada masyarakat setempat loh ya. Ibu bapak, kita sekarang kita alamatkan kepada pengelola masjid. Kita alamatkan kepada takmir masjid, takmir musola. Memang ibu bapak, bagian dari syiar adalah dikumandangkan beberapa kalamullah. Mengumandangkan kalamullah bagian dari syiar Islam. Sedangkan syiar Islam pertanda kita ini mempunyai ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Namun jangan sampai dengan kita menggebu-gebu membawa kalamullah
suara volume dengan suara yang tinggi, durasinya sampai 1 jam. Ini berarti kita membawa kalamullah tetapi tidak pada tempatnya. Sekali lagi, yang kita bawa kalamullah, sholawat dan sejenisnya. Yang kita bawa barang suci, tetapi peletakannya itu yang harus diperhatikan. Suaranya tinggi sekali, durasinya sampai 1 jam, padahal warganya hanya 2 RT. Ini kan tidak sesuai. Ibu bapak sekalian, Islam itu penekanannya adalah keharmonisan. Kalau kita mau memperhatikan, semua ajaran Islam mengajarkan keharmonisan. Dengan suara yang tinggi, durasi yang amat lama, menyebabkan warga merasa terganggu. Kalau sudah terganggu, pantaskah kita ini satu sisi ibadah, tapi satu sisi mengganggu orang lain? Sehingga sifat bijak adalah kita menyingkat, merampingkan durasi waktunya, dan volumenya disesuaikan dengan warga. Warganya 2 RT, volumenya volume maksimal. Bukankah ini justru mengganggu warga? Pantaskah kita satu sisi beribadah tapi satu sisi mengganggu warga? Padahal esensi dinul Islam bukanlah demikian. Esensi dinul Islam adalah keharmonisan antar umat dan antar umat beragama.